Apa itu dormansi biji? Dormansi itu berarti benih tidak akan berkecambah segera setelah jatuh di dalam tanah, bahkan jika kondisi lingkungan itu benar-benar memenuhi, atau diartikan benih itu tertidur. Dormansi itu dormansi primer terjadi di dalam tanaman, kemudian semakin sedikit dormansi biji itu terjadi, maka semakin cepat biji itu berkecambah, dan sebaliknya, semakin lama dormansi, maka perkecambahan juga akan semakin lama. Nah, biji yang dengan masa dormansi singkat itu akan lebih mudah dikendalikan daripada yang tidak. Kemudian dormansi sekunder itu terjadi setelah benih ditumpahkan atau jatuh di dalam tanah dari tanaman, yang kemudian ini akan dipengaruhi oleh faktor lain seperti penguburan yang memaksa benih itu tetap tertidur. Apa itu manfaat dormansi? Yang pertama, memberikan waktu biji untuk menyebar, kemudian memberikan waktu untuk pematangan embrio, yang kemudian menghindari pertumbuhan biji saat cuaca yang ekstrim, kemudian memastikan tersedianya benih di dalam biji. Kemudian bagaimana pemecahan dormansi biji? Kadang-kadang cuaca yang sangat dingin dapat memecahkan dormansi biji. Kemudian merendamkan biji di dalam air, ini akan memecahkan dormansi. Kemudian memecahkan kulit biji atau mengelupaskan kulit biji sehingga air bisa masuk di dalam biji. Yang kemudian beberapa biji perlu sinar matahari untuk memecah dormansi. Yang terakhir itu memerlukan suhu yang sangat panas seperti api untuk memecahkan dormansi. Memecahkan kulit biji adalah kunci pematahan dormansi biji karena memungkinkan air masuk dalam biji, dan air dibutuhkan sitoplasma sel dan untuk mengaktifkan enzim. Ini juga memungkinkan oksigen masuk dalam biji, dan oksigen diperlukan untuk respirasi. Setelah mengetahui mekanisme pemecahan dormansi, diketahui bahwa biji mengalami proses imbibisi yang melunak dan memecahkan kulit biji. Di saat yang bersamaan, enzim dalam biji diaktifkan untuk memecah makanan yang tersimpan di kotiledon seperti amilum melalui proses hidrolisis. Amilum dipecah melalui mekanisme sebagai berikut. Struktur amilosa pada amilum membentuk ikatan yang disebut dengan ikatan gliserida. Kemudian enzim amilase yang sudah aktif memecah struktur tersebut menjadi gula yang lebih sederhana. Gula atau glukosa tersebut kemudian diangkut ke radikula dan plumul untuk pertumbuhan sehingga radikula keluar dari biji dan tumbuh menjadi akar. Baik, setelah mengalami proses pemecahan amilum, maka biji tersebut akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan embrio, seperti yang ada di gambar ini. Berikut merupakan bagian-bagian dari biji, di mana pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor berikut. Nah, berikut merupakan perkembangan dan pertumbuhan dari embrio. Embrio tersebut akan berkembang menjadi beberapa bagian, di antaranya yaitu radikula atau akar lembaga, kotiledon, kaulikulus atau batang lembaga. Berikut merupakan gambarannya. Nah, adik-adik bisa lihat ya, bahwa perkembangan dan pertumbuhan juga dipengaruhi oleh cahaya matahari yang digunakan untuk berfotosintesis. Selain itu, air juga menjadi salah satu faktor perkembangan dan juga pertumbuhan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi dormansi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dormansi ialah yang pertama ada penyimpanan bijinya, kemudian lingkungan dari penanaman biji tersebut, letak buah, dan juga genetis.
Terima kasih teman-teman telah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.